tahun, beliau datang ke pengajiannya Imam Malik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya boleh kita mengikuti daripada fatwa-fatwa ibadah dan sebagainya selagi masih di dalam perkataan 4 madhab. Ya, karena madhab itu ada 4. Ya, madhab itu ada 4. Di dunia ini rata-rata mereka pegang 4 madhab ini. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kalau kita kaji perkataan-perkataan atau madhab Imam Abu Hanifah, ya, maka kita akan bisa memahaminya. Banyak perbedaan-perbedaan antara 4 madhab ini, dan sebetulnya mereka semua betul. Ya, sebetulnya mereka semua betul. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Jadi kalau seandainya saya ketika menjelaskan kajian fikih nanti, ataupun ada yang bertanya sama saya, "Beb, hukum ini apa, Beb?" Saya jelaskan Imam Syafi'i hukumnya seperti ini, Imam Malik hukumnya seperti ini, Imam Abu Hanifah pendapatnya seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal pendapatnya seperti ini. Maka jangan bingung. Al-Fakir jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah punya murid yang bernama Imam Malik. Imam Malik. Dan beliau pun adalah salah satu ulama yang bisa kita ambil fatwanya atau mengikuti madhabnya. Kalau Imam Abu Hanifah kebanyakan dipakai di negeri Syam atau negeri Yordan dan sebagainya, kalau madhab Imam Malik kebanyakan dipakai oleh Ahlul Makkah, oleh penduduk Makkah dan sekitarnya, atau Jaziratul Arab. Ya, banyak dipakai di negara-negara Arab. Dan antara Abu Hanifah dan Malik banyak perbedaan pendapat di dalam urusan ibadah. Berarti ini salah? Tidak, semuanya tidak ada yang salah. Mereka semua punya dalil masing-masing yang bersumber sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik punya murid yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Jadi harus kenal dulu sama Imam Syafi'i. Imam Malik punya murid bernama Imam Syafi'i, yang kita mayoritas di Indonesia memegang madhab beliau dalam urusan ibadah apapun. Ya, memakai madhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Syafi'i mempunyai murid yaitu bernama Imam Ahmad ibn Hanbal. 4 orang ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh kita pakai pendapat mereka. Engkau mau ikut madhab Imam Syafi'i boleh. Engkau mau ikut madhab Malik boleh. Engkau mau ikut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal boleh. Engkau mau ibadahnya pakai madhab Imam Abu Hanifah boleh. Tapi jangan bercampur-campur. Mau ikut Imam Abu Hanifah berarti semua yang ada di dalam urusan ibadahnya harus pakai Imam Abu Hanifah. Mau ikut Imam Malik, maka semua ibadahnya harus pakai madhab Imam Malik. Mau pakai Imam Syafi'i di Indonesia, maka semua ibadahnya harus pakai Imam Syafi'i. Mau pakai Imam Ahmad ibn Hanbal, maka semua ibadahnya harus pakai madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan dari 4 orang ini, ya, dari 4 ulama ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, mereka semua banyak ulama-ulama yang dari kalangan madhab mereka yang berfatwa kembali. Seperti Imam Syafi'i, ada sebagian orang yang setelah beliau lebih condong ke madhab Imam Syafi'i. Lalu mereka kaji kembali. Ya, mereka kaji kembali sehingga mereka keluarkan fatwa yang tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i. Boleh kita pakai? Boleh. Seperti siapa? Seperti Imam Nawawi. Pernah dengar Imam Nawawi? Yang pengarang daripada Arba'in Nawawi. Dan juga beliau pengarang daripada kitab Al-Adhkar. Beliau pengarang dari kitab Minhajul Talibin, kitab fikih yang bernama Minhajul Talibin.
Kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa boleh kita pakai. Nanti kita runut satu persatu. Di dalam mazhab Imam Malik juga ada ulama-ulamanya. Seperti Imam Umar Al-Baghdadi, Syekh Umar Al-Baghdadi, beliau mazhab Imam Malik. Ketika beliau berfatwa di dalam mazhab Imam Malik boleh kita pakai dan sebagainya. Ya, maka kita kembali di dalam pembahasan kita. Ketika Imam Syafi'i diberikan Allah kecerdasan sehingga beliau dari kalangan orang atau orang tuanya yang kurang mampu. Imam Syafi'i ketika kecil beliau itu orang yang kurang mampu. Ayah dan ibunya itu orang kurang mampu, sehingga tidak mampu untuk memberikan Imam Syafi'i alat untuk menulis ketika belajar. Bahasanya dulu itu kalau mereka ingin menulis itu, mereka itu menulis bukan pakai pulpen sama kertas. Enak, pulpen harganya cuma 3.000. Ya, buku harganya 5.000. Dengan 10.000 kita bisa mencatat. Dahulu itu mencatat sangat sulit. Ya, karena kertasnya mereka itu dari kulit onta atau kulit sapi. Ya, kertasnya mereka itu. Pulpen yang mereka itu dari tinta za'faron. Dari tinta za'faron. Jadi mahal. Maka Imam Syafi'i tidak mampu untuk membeli alat tulis. Ketika Imam Syafi'i datang pertama kali untuk belajar menghadiri majelis gurunya yang bernama Imam Malik, maka Imam Syafi'i tidak membawa kertas atau tidak membawa pulpen. Ya, bahasa kerennya seperti itu. Tidak membawa kertas dan tidak membawa pulpen. Beliau duduk dan mendengarkan ilmu-ilmu yang diterangkan oleh Imam Malik atau gurunya beliau. Namun ada yang unik dari Imam Syafi'i. Ada yang istimewa. Allah memberikan keistimewaan sama Imam Syafi'i. Wa idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, enggak ada yang bisa menentang. Siapapun ingin diberikan Allah keistimewaan, maka akan diberikan keistimewaan. Khususnya adalah Imam Syafi'i. Ya, ketika Imam Syafi'i mendengarkan kajian Imam Malik tanpa bawa catatan, tanpa bawa pulpen, ya, beliau memainkan ludah. Setiap untayan yang ilmu yang dikeluarkan oleh Imam Malik, beliau ambil lidah, beliau catat di tangannya. Lidah, pakai lidah catat. Dilihat sama Imam Malik, ini kok ada anak-anak main ludah ini. Dia nggak tahu Imam Syafi'i anak kecil yang istimewa. Dilihat sama Imam Malik, masih main ludah. Karena Imam Malik ini ulama di kota Makkah yang sangat disegani. Jangankan orang-orang ketika hadir, pejabatnya saja nggak berani sama Imam Malik. Ya, karena kenapa? Karena salah satu keistimewaan Imam Malik, ya, saking wibawahnya beliau. Karena kenapa? Beliau itu nggak mau baca satu hadis Nabi kecuali beliau mandi dan beliau pakai minyak wangi. Subhanallah. Saking mulianya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu satu hadis beliau baca, beliau mandi, beliau pakai minyak wangi yang sangat rapi, baru beliau ingin dan berani membaca hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mengagungkan sunnahnya Nabi, maka Allah akan memberikan kewibawaan bagi diri kita. Ketika itu Imam Malik melihat, kok tumben ada anak kecil ini berani main ludah di majelis saya. Selesai majelis, Imam Syafi'i dipanggil. Ya walad, ta'al. Wahai anak kecil, ya syabab, kemari, kata Imam Malik. Datang Imam Syafi'i. Anak kecil yang beliau tidak tahu bahwasanya anak kecil ini istimewa. Datang Imam Syafi'i ke depan Imam Malik. Ini disaksikan ribuan orang di dalam majelis Imam Malik. Ketika ditanya, namamu siapa? Namaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Usiamu berapa? Usia saya 7 tahun. Kamu anak siapa? Saya anak fulan. Kita singkat. Saya lihat tadi ketika saya sedang membahas ilmu, kamu main ludah. Kamu tahu tidak? Tidak pantas ada orang yang main ludah di dalam majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku,
Saya itu bukan sengaja main ludah. Saya tahu main ludah tidak pantas di dalam majelis ilmu, kurang adab, apalagi di Masjidil Haram, nggak pantas anak kecil. Tapi saya tidak mampu untuk membeli kertas maupun pulpen. Saya tidak mampu untuk membeli alat tulis. Nah, sehingga kata Imam Syafi'i, saya pakai ludah saya untuk mencatat di tangan saya. Ketika mendengar hal tersebut, ta'ajjab. Istimewa ini. Kamu jangan bercanda, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, saya tidak bohong. Setiap apa yang engkau untaikan atau keluar dari lisanmu ada di tangan saya. Saya catat pakai ludah saya. Kata Imam Malik, kalau emang engkau jujur, ayo engkau sebutkan apa saja yang saya bahas tadi. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau mengizinkan, saya akan sebutkan sekarang. Itu dihadirkan oleh ribuan orang. Semua yang dibahas sama Imam Malik, sama gurunya tadi, tidak ada terlewatkan walaupun satu huruf saja. Walaupun huruf A tidak ada lewat. Subhanallah. Disebutkan semua oleh Imam Syafi'i. Bahkan kata Imam Malik pada saat tersebut, Imam Syafi'i catatannya lebih lengkap daripada orang yang bawa kertas, yang bawa pulpen. Keistimewaan dari Imam Syafi'i. Ketika beliau mendengar, beliau langsung menghafalnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu di dalam keistimewaan yang Allah turunkan kepada beliau itu kalau ingin menghafal kitab atau menghafal ilmu, beliau itu nggak bisa lihat sekaligus. Ya ibaratnya ini kan kertasnya ada dua, kanan sama kiri. Beliau itu kalau ingin menghafal, kalau ingin menghafal yang kanan, yang kiri ditutupnya. Yang kiri itu ditutup. Karena kenapa? Karena kalau beliau pandang dua-duanya, itu hafalan kacau. Saking cepatnya beliau menghafal. Dengan melihat saja, beliau langsung bisa menghafal. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu anak yang umurnya kurang lebih 8 tahun mampu menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Subhanallah. Imam Syafi'i sangat singkat waktunya beliau bisa menghafalkan Al-Quran. Setiap beliau lihat, beliau langsung hafal. Hafalnya bukan hafal lalu lupa, hafalnya mahfuz, yang sangat kuat di dalam pikiran beliau. Sampai-sampai pernah Imam Syafi'i itu ketika beliau umurnya 20 tahun. Ketika beliau berumur 20 tahun. Ketika beliau sudah keluar, beliau ke Irak, beliau kemana-mana menuntut ilmu, beliau ke kota Mesir untuk menuntut ilmu, ke negara Mesir. Beliau kembali lagi ke Mekah untuk berguru sama gurunya kembali, yaitu Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i datang ke kota Mekah, dia datang ke rumahnya gurunya Imam Malik. Ketika beliau datang ke rumah gurunya, dia dapati bukan gurunya tapi pembantu gurunya atau yang berkhidmat pada saat tersebut. Imam Syafi'i berkata, mana guru saya Imam Malik? Imam Malik lagi di dalam. Kata si pembantu tadi atau kata yang si pengkhidmat tadi, ada apa Syafi'i kamu datang kembali? Kata Imam Syafi'i, saya baru tahu guru kita ini Imam Malik baru mengarang kitab. Ya, kitabnya pada saat tersebut namanya Al-Muwatta' lil Imam Malik. Kitab Muwatta'. Jadi kalau kita belajar madhab Imam Malik, maka kita harus belajar kitab Muwatta' yang dikarang sama Imam Malik. Alhamdulillah Al-Fakir ketika di Hadramut khatam kitab itu tersebut. Ya. Karena kami di Hadramut pada saat itu banyak guru-guru kami yang bukan hanya madhab Imam Syafi'i, ada yang Imam Malik, ada yang Imam Abu Hanifah, ada yang Imam Ahmad bin Hanbal. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa memahami luasnya ilmu agama dan perbedaan pendapat para ulama. Namun ketika kami pulang ke Indonesia, kami bermadhab Imam Syafi'i. Nah, ketika mendengar hal tersebut, pembantunya ngomong sama Imam Malik. Kata pembantunya, wahai guru, di depan ada Syafi'i. Ada Syafi'i. Kata Imam Malik, kenapa dia datang? Kata si pembantu tadi atau yang berkhidmat tadi, kata Syafi'i, dia ingin belajar kitab yang engkau karang, yaitu kitab Muwatta'. Kata Imam Malik, sampaikan sama Syafi'i, kalau dia sudah hafal kitab tersebut, dia datang lagi, baru dia boleh belajar. Ditantang sama gurunya. Dia suruh Syafi'i untuk menghafal kitab Muwatta'.
Kitabnya tebal Pak, kitabnya tebal. Mungkin kurang lebih 10 jilid kitabnya sekarang ini. Ya, satu jilidnya itu kurang lebih 350 halaman. Ya, kurang lebih 300 halaman lah. 10 jilid kitabnya sekarang. Kata Imam Malik, kalau dia mau belajar sama saya, hafalkan dulu kitab saya. Disampaikan sama si pembantu tadi, ya Syafi'i, kata guru kita Imam Malik, kalau kamu ingin belajar kitab Muwatta, kamu hafalin dulu baru boleh belajar. Kata Imam Syafi'i apa? Sampaikan sama Imam Malik bahwasanya kitabnya bukan saya hafal saja, namun sudah ada di luar kepala saya. Subhanallah. Ketika sang pembantu tadi ngomong sama Imam Malik, ya Imam Malik, kata Syafi'i dia sudah hafal. Lalu ketika gurunya keluar, ya Syafi'i, betul kau sudah hafal? Betul ya Imam, betul wahai guru. Ya sudah, sebutkan ibaratnya ini, ya, namun bahasanya beda. Ini saya permudah saya. Sebutkan hukum dan hukum ini letaknya di mana? Ketika itu kata Imam Syafi'i, wahai guru, letaknya di bagian sebelah kanan di dalam perkataan ini, dan semuanya dibahas sama Imam Syafi'i. Jadi nggak hafal hanya dalamnya saja, tapi halamannya dan tempatnya itu dihafalkan sama Imam Syafi'i. Saking istimewanya otak yang Allah berikan terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Jadi terakhir kali sebelum kita tutup pengajian ini, perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mempermudah kita di dalam urusan ibadah. Sampai-sampai ulama itu mengatakan, ketika ada salah satu ulama mengumpulkan 4 orang buta. Jadi 4 orang yang buta dikumpulkan sama ulama ini. Dia pengen tahu ini maksudnya apa sih, kenapa sih ulama itu ada yang berbeda pendapat di dalam mencetuskan hukum. Dikumpulkan 4 orang buta. Ketika ada satu orang bertanya, ya Syekh, kenapa sih ulama itu berbeda pendapat? Kata Syekh itu, kumpulkan 4 orang buta. Dikumpulkan sama orang ini 4 orang buta. Lalu kata Syekh ini, kamu ambilkan sapi katanya. Kamu ambilkan sapi. Disediakan sapi sama si penanya tadi. Lalu Syekh itu memerintahkan, kamu tuntun 4 orang buta ini, suruh megang apa yang dia pegang, yaitu sapi. Ya, orang buta tak pernah lihat sapi. Ya, orang buta tidak mengetahui bentuk sapi bagaimana. Akhirnya dipegang sama orang buta tadi. Ketika itu Syekh itu bertanya, wahai orang buta, yang kamu pegang itu sapi. Menurut kamu sapi itu bentuknya bagaimana? Dipegang sama orang buta tadi, ada yang pegang kakinya. Wahai Syekh, ini bentuknya kayak panjang ini. Ada yang pegang kakinya, ada yang pegang kepalanya. Ya Syekh, ini bentuknya bulat kayak kepala ini. Ada yang pegang bagian tangannya, ada yang pegang buntutnya, ada yang pegang badannya. Lalu kata Syekh tersebut, begitulah perbedaan pendapat ulama. Walaupun mereka berbeda pendapat, namun sumbernya satu, yaitu hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, mudah-mudahan ketika di Jumat yang akan datang kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana qtarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala lahdha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma. Amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la diktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadat sahbi walhamdulillah ilahi fil bati wa tanahi
walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi ma wasaqna salihun bisirul asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi Al-Fatihah ulangi sekali lagi. Insyaallah di Jumat yang akan datang, habis kita sholat berjamaah, kita doa, kita langsung membahas kajian fikih kurang lebih 30 sampai 40 menit. Setelah itu ya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi yang malu untuk bertanya maka tolong dicatat saja. Tolong dicatat, nanti diberikan ke depan. Atau jangan malu-malu, yang mau bertanya nggak masalah, bebas pertanyaan apapun dan jangan malu. Karena kuncinya ilmu itu adalah pertanyaan. Kunci ilmu adalah pertanyaan. Manfaat bertanya itu lebih banyak dari kajiannya tersebut. Mungkin kalau kita kajian, kita membahas hari ini bab sholat, yang dibahas sholat saja. Hari ini bab wudu, yang dibahas wudu aja. Tapi kalau dengan pertanyaan itu bebas dan umum pertanyaannya. Mungkin Beb, saya nggak ngerti Beb, ini puasa ini bagaimana Beb? Mungkin yang lain juga nggak ngerti. Ketika saya menerangkan, maka manfaatnya bagi si penanya, bagi si pendengar, dan bagi saya pribadi. Ya, karena ketika kalian bertanya, sama saja dengan saya mengulang ilmu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekarang kalau ada yang mau bertanya boleh, atau mau dimulai yang akan datang nggak masalah. Kalau mungkin ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan nggak masalah. Atau di waktu yang akan datang nggak masalah. Berjalan ada yang mau tanya? Nggak ada? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa sholat isya. 2 rakaat sholat isya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.